seandainya nanti ada rekan, sahabat dari Bapak Ibu yang mungkin agak terlambat untuk bergabung, kemudian kapasitas room Zoom meeting kita sudah penuh, ya, karena kita memberi kapasitas 100 orang. Saat ini kita sudah live, ya. Kita juga siarkan live streaming di Facebook, ya. Jadi linknya akan saya berikan. Sebentar, saya ambil dulu linknya. Linknya saya cantumkan di chat, ya, di chat grup. Saya coba masih connecting ke Facebook. Di grup Forsas Indonesia, ya. Beranya Pak Ican. Oke, kita mulai untuk pemaparan malam ini. Ya. Jadi bisnis kita namanya Forsas, ya. Forsas itu adalah sebuah bisnis yang berbasis teknologi, ya. Semuanya sudah diambil. Bisnis ini didukung oleh teknologi, ya, sehingga inilah bisnis era zaman now, yaitu ketika kita masuk dalam era yang disebut revolusi industri keempat, ya. Walaupun bukan suatu hal yang penting, ya, karena apapun bisnis yang paling utama adalah selling, jualan. Jadi nggak ada bisnis yang tidak menjual. Namun ada baiknya jika kita mengenal bagaimana bisnis ini ditopang oleh teknologinya, sehingga memberikan pemahaman yang kokoh bagi kita tentang bisnis itu sendiri. Kami tidak berharap Bapak atau Ibu para sahabat Forsas sekalian langsung memahaminya sekarang. Namun kami berharap apa yang disampaikan di sini adalah hal-hal yang nantinya menjadi sesuatu yang perlu dipelajari untuk lebih memperkokoh atau memberikan penguatan dalam bisnis. Oke, di dalam Forsas kita akan mengenal 3 istilah utama yang sangat dominan, yaitu adanya cryptocurrency yang bernama Ethereum. Yang kedua,
akan selalu ya di level lanjutan tentunya, bukan di level awal seperti sekarang. Kita akan selalu menyebut atau mengenal, ketemu dengan istilah yang disebut blockchain. Dan yang terakhir, yang paling sulit untuk dipahami, ya, yaitu adanya istilah smart contract algorithm atau algoritma kontrak atau perjanjian yang cerdas. Oke, yang pertama Ethereum atau singkatannya ETH. Apa itu Ethereum? Ethereum adalah salah satu dari sekian banyak cryptocurrency yang ada di dunia ini. Apa itu cryptocurrency? Ya. Secara umum, orang awam mengatakan cryptocurrency adalah mata uang digital. Ini sesuatu yang salah, namun paling gampang digunakan untuk dipahami oleh orang awam. Karena sebenarnya cryptocurrency bukan mata uang. Cryptocurrency pada prinsipnya adalah aset. Wujudnya digital. Jadi kalau kita melakukan perdagangan, transaksi jual beli, di mana pembayarannya menggunakan cryptocurrency, pada prinsipnya sebetulnya kita kembali lagi ke zaman dulu sebelum uang dikenal, yaitu terjadi barter sebetulnya. Jadi karena ini adalah aset, jadi statusnya lebih kurang seperti kita memiliki rumah, tanah, ya, bangunan dan sebagainya, karena itu adalah aset. Tapi dia wujudnya digital. Ya. Oke. Selanjutnya, Ethereum itu sendiri adalah cryptocurrency ranking kedua di dunia. Ranking pertama, kalau kita pernah mendengar, yang sangat populer, namanya adalah Bitcoin. Ya. Bitcoin sudah sangat populer dan nilainya sangat tinggi. Hari ini, tadi siang saya sempat mengintip harga tukar, nilai tukar Bitcoin sudah mencapai 172 juta rupiah. Sempat tadi siang, saya nggak tahu kalau posisi malam ini berapa. Tadi siang sempat mencapai 172 juta rupiah. Ya. Padahal, beberapa tahun yang lalu, harga Bitcoin itu hanya 1.000 rupiah. Itu sama dengan Bapak Ibu beli rumah yang mungkin awalnya jauh dari kota, rumahnya rumah perumnas gitu ya. Ya, tapi seiring dengan perkembangan kota, akhirnya yang tadinya di luar kota atau di pinggir kota, akhirnya sudah jadi tengah kota. Ya. Seperti kalau Jakarta itu sekarang, kalau orang yang tahu Jakarta tahun 50, tahun 60, bahkan tahun 70 barangkali, ya bahkan tahun 80-an, yang namanya Jakarta Selatan, Cilanda itu masih kampung. Sekarang, justru di sana tempat harga tanah dan bangunan yang paling mahal. Karena di situ tempat tinggal para ekspatriat, orang-orang asing dan para orang-orang kaya yang ada di Jakarta gitu. Ya. Jadi begitu juga dengan Ethereum. Ethereum saat ini adalah cryptocurrency ranking kedua. Ya, dia di bawah Bitcoin. Nah, karena dia ranking kedua, barangkali dia tidak setinggi harga Bitcoin, namun dia adalah pemimpin cryptocurrency level menengah. Ya, tentunya masih ada lagi kripto-kripto yang kelas bawah, yang harganya cuma 70 rupiah, 200 rupiah gitu. Nah, Ethereum dalam 2 minggu terakhir perkembangannya sangat pesat. Bahkan sempat mencapai harga 6 juta 2 hari yang lalu. Ya, sempat mencapai 6 juta. Padahal 2 minggu yang lalu dia masih 3,2 juta rupiah. Kira-kira 1 jam yang lalu, saya melihat harga Ethereum itu sekitar 5,8 juta rupiah. Jadi bagaimana pertumbuhannya yang sangat pesat, ya. Ini menjadi bukti bahwa Ethereum adalah sebuah aset yang sangat pantas untuk kita miliki.
Berikutnya, kita akan banyak menggunakan istilah blockchain, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Ya, blockchain inilah teknologi yang mendasari berjalannya sistem forsas. Sehingga saya pandang sangat penting bagi kita untuk memahaminya, untuk memberikan keyakinan yang kuat bagaimana kerja dan kinerja serta masa depan dari forsas itu sendiri. Blockchain umpamanya adalah rangkaian atau jaringan komputer yang terhubung seluruh dunia. Apa yang menghubungkannya? Sama-sama kita tahu bahwa sekarang dunia terhubung oleh internet, di mana jaringan blockchain tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena satu-satunya yang memungkinkan dia mati adalah jika internet seluruh dunia secara serentak putus. Bapak Ibu, tolong di-mute Bapak Ibu. Jadi jaringan blockchain ini, karena dia adalah jaringan yang terkoneksi seluruh dunia, maka beberapa keunggulan yang bisa dihasilkan oleh bisnis yang dijalankan di atas jaringan blockchain. Yang pertama, bisnisnya pasti transparan karena bisa ditelusuri. Mengapa bisa ditelusuri? Karena semua proses yang berlangsung terkoneksi seluruh dunia. Jadi, bisnis yang menggunakan blockchain tidak akan pernah ada yang ditutup-tutupi. Tidak akan pernah ada rahasia. Kalau bahasa lagu mellow, tidak ada dusta di antara kita gitu. Karena semuanya bisa dilihat. Karena semuanya terhubung secara real time. Yang kedua, selain dia bisa ditelusuri, bahwa seperti saya katakan tadi, bisnis yang berdasarkan teknologi blockchain adalah bisnis yang aman. Karena apa? Ada jaminan keterlangsungannya. Mengapa? Karena dia tidak akan bisa mati, tidak akan bisa di-stop. Bahkan oleh pemilik yang membuat awalnya dulu tidak akan pernah bisa menghentikannya. Ya, si pemiliknya Suaranya minta tolong di-unmute dulu, Pak. Pak Ihsan minta tolong suaranya itu di-unmute dulu. ya, Suaranya tadi ada salah satu co-host meng-mute-kan all, saya juga ikut dimatikan. Jadi tolong co-host yang lain kalau mau di-mute-kan, mute-kan personal aja. Jadi jangan all, ya. Jadi saya juga ikut kena all, kena juga jadinya. Oke. Kita ulangi lagi. Ya, jadi blockchain itu teknologi yang mendasari ya mana pertama dia bisa ditelusuri dan transparan, ya. Ya, mengapa dia bisa ditelusuri? Karena dia transparan, karena dia connecting ke seluruh komputer di seluruh dunia. Ya, kalau ada yang mau diubah, maka programnya harus diubah di seluruh dunia. Nah, itu bukan satu hal yang tak mungkin, tapi probabilitasnya kecil sekali. Begitu juga kalau dia akan dimatikan. Ya. Mungkin 1-2 komputer boleh dimatikan, tapi mematikan komputer seluruh dunia, itu probabilitas juga sangat-sangat kecil. Sehingga inilah bisnis yang sangat aman, yang tidak akan pernah scam. Tolong di-mute Bapak, Ibu, selama presentasi mute dulu.
Berikutnya yang ketiga adalah smart contract. Apa itu smart contract? Smart contract adalah nama dari algoritma yang digunakan dalam membangun program Forsas ini. Apa itu algoritma? Algoritma adalah alur pemikiran. Ya, jadi sebuah program komputer itu dibuat dengan sebuah alur pemikiran. Itu namanya algoritma. Nah, algoritma yang digunakan dalam membangun program Forsas ini adalah algoritma yang namanya smart contract. Ya, ini adalah sebuah protokol atau algoritma. Nama lain dari protokol ada algoritma. Yang secara digital dia akan membuat perjanjian atau kontrak, ya, di mana perjanjiannya bersifat cerdas. Di mana dipakai smart contract ini? Saat kita melakukan transaksi jual beli. Jadi sebenarnya nanti saat Mas Dian presentasi, nanti Mas Dian akan menjelaskan, ya, yang ditransaksikan itu bagaimana cara kerjanya, ya. Jadi kita itu melakukan proses jual beli apa, ya. Intinya yang dijual belikan adalah kontraknya. Apa isi kontraknya? Ya nanti akan disampaikan oleh Mas Dian, ya. Berikutnya dari ketiga, jadi dengan adanya blockchain dan smart contract ini bahkan perjanjian tersebut tidak perlu lagi kita membutuhkan notaris atau ahli hukum, ya. Ini pendapat salah seorang pakar kira-kira 4 tahun yang lalu, ya. Jadi dari hal tersebut, ya, dari blockchain, dari algoritma smart contract, transaksi pembayaran, ya, menggunakan cryptocurrency Ethereum, maka Forsas ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, insya Allah Forsas ini adalah bisnis yang aman, bisnis yang secure, bisnis yang terjamin keberlangsungannya. Ya. Seperti saya katakan, bukan satu hal yang tidak mungkin, tapi probabilitasnya kecil sekali bahwa bisnis ini akan terhenti. Kenapa? Selagi dia masih jalan di blockchain, tidak akan ada yang bisa menyetopnya, tidak akan ada yang bisa melarangnya. Bahkan orang yang membuatnya pun sudah tidak bisa lagi mengendalikannya. Ya. Yang kedua, segala sesuatu proses dilakukan secara terdesentralisasi, secara 100%, tersebar dalam jaringan blockchain tadi, tersebar pada seluruh komputer yang terkoneksi oleh internet dengan blockchain. Itu sebabnya dia menjadi transparan. Semua proses-proses yang terjadi berlangsung secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir, yang ketiga, karakteristik Forsas, semuanya bersifat instan. Jika dalam sebuah transaksi, Bapak atau Ibu berhak mendapatkan hasil, bonus, pemasukan, ya, keuntungan, maka saat itu juga langsung masuk ke dalam dompet. Tentunya karena ini digital, masuknya ke dompet elektronik yang Bapak atau Ibu miliki. Begitu juga sebaliknya, jika Bapak atau Ibu harus membayar, maka tidak ada istilah hutang dulu atau pinjam dulu dan sebagainya. Maka saat itu juga harus dibayar secara instan. Jadi transaksinya instan, seketika saat itu juga. Jadi 3 karakteristik ini yang mendasari Forsas. Kami harap dengan memahami 3 karakteristik ini, Bapak Ibu yang sudah bergabung atau baru diajak, diperkenalkan dalam pertemuan ini, lewat Zoom meeting ini, tentang apa itu Forsas, memiliki keyakinan yang kukuh, yang tidak ragu-ragu tentang Forsas. Jadi, sebenarnya kalau begitu, apa itu Forsas?
Apa itu Forsas? Ya, nanti akan lebih didetailkan oleh Mas Dian, tapi secara garis besar saya sampaikan lebih kurang bahwa Forsas ini adalah sebuah bisnis yang baru dimulai. Baru dimulai bulan Februari yang lalu, berasal dari Rusia, karena pengembangnya atau orang yang membuat programnya adalah orang Rusia. Kemudian berkembang di Eropa, ke Amerika, dan akhirnya ke seluruh dunia. Forsas masuk ke Indonesia di awal bulan Juni tahun 2020 ini, di mana masuk ke Indonesia lewat rekan kita, sahabat kita yang berasal dari Malaysia. Jadi Malaysia itu lebih dahulu 2 bulan dari kita, karena mereka mulainya sekitar bulan April. Sementara kita baru mulai pada tanggal 6 Juni 2020. Maknanya apa? Maknanya ini kesempatan bagi kita semua yang hadir di sini untuk menjadi pionir-pionir di Indonesia. Karena ini masih awal sekali. Hal yang mungkin perlu kita yakini juga bahwa Forsas bukan multi-level marketing. Forsas tidak menggunakan konsep piramida atau konsep Ponzi. Konsep juga bukan money game. Forsas juga bukan investasi yang menjanjikan 1% per hari, ya. Bahkan ada salah satu program, bukan Forsas yang pasti, ya, itu menawarkan sampai 25% per hari. Bisnis apa yang bisa menjanjikan demikian saja dengan itu? Pasti bukan bisnis itu investasi. Ya. Ini juga bukan trading kripto, bukan mining kripto, bukan initial crypto offering, cryptocurrency offering, ICO. Ya. Ini adalah Decentralized Network Matrix Project. Itu istilah resmi yang digunakan oleh Forsas dunia. Ya, bahasa Inggrisnya demikian. Kalau kita terjemahkan adalah proyek matriks jaringan terdesentralisasi. Tapi Mas Dian suka menggunakan istilah jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Nah, nanti kita akan dengar bagaimana Mas Dian menjelaskan menciptakan penghasilan bersama, networking di situ. Ya, ada networknya, terus kita sama-sama berpenghasilan. Ya, jadi betulkah Forsas itu mudah? Betulkah menguntungkan ikut dalam bisnis Forsas? Ya, nanti akan kita dalami bersama Mas Dian. Tapi secara garis besar, saya tunjukkan dulu, ya. Ini data sudah tidak valid lagi, karena ini data saya ambil 2 minggu yang lalu, ya, bahwa jumlah seluruh peserta seluruh dunia 2 minggu yang lalu 691.000. Kalau posisi hari ini sudah 800.000 lebih. Ya, jadi ada pertambahan sekian ratus ribu peserta. Dalam 24 jam berkisar antara 9.000 sampai 12.000 orang bergabung. Apa sih bisnis apa dalam sehari 24 jam bisa bergabung sampai 9.000 lebih orang seluruh dunia? Ya. Apakah memang menguntungkan? Di mana letak menariknya? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Dian. Ya. Yang jelas ini adalah salah satu orang yang sukses di Forsas. Ini adalah ID milik sahabat Forsas kita yang berasal dari Malaysia. Ya, inilah orang yang bergabung di bulan April. Artinya dia sudah menjalaninya 4 bulan. Ya, 2 minggu yang lalu penghasilannya $23.000. Saya yakin hari ini sudah lebih. Ya. Kalau yang ini orang Indonesia, ini juga datanya 2 minggu yang lalu. Kita lihat angka 200-an. Jadi ini ID-ID-nya ini menunjukkan urutan bergabungnya, ya. Jadi kita lihat ini orang-orang yang pertama bergabung di Indonesia. Ya, angka 200-an gitu. Sebulan kemudian yang 399 ini selisihnya 1 bulan. Jadi 399,473 ini bergabung sekitar 1,5 bulan yang lalu, ya.
Atau paling lama 1 bulan lah paling lama. Nah yang terakhir ini, yang 500-an, ini baru bergabung paling lama 2 minggu. Atau 3 minggu lah. Ya. Ini sudah sedemikian hasilnya. Apakah dengan 2 minggu bisa menghasilkan $5.000 lebih? Demikian mudahkah? Demikian untungkah? Oke, mari kita saksikan bagaimana cara memperolehnya. Kita dengarkan presentasi dari Mas Dian Susanto. Silakan Mas Dian. Saya lepas dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Ihsan. Bapak Ibu sekalian, sahabat Forsas Indonesia, kita harus berterima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah memaparkan tentang pengantar ya, tentang blockchain, kemudian tentang apa itu Forsas. Karena Pak Ihsan ini adalah orang yang paling tepat yang bisa menjelaskannya kepada kita, karena beliau ini adalah seorang dosen ilmu komputer di Universitas Sriwijaya. Jadi terima kasih banyak Pak Ihsan. Sementara saya akan menjelaskan sedikit yang lebih praktikal tentang Forsas. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita bisa mendapatkan 1 miliar rupiah hanya dengan modal ratusan ribu rupiah. Nah, bisnis kita ini bernama Forsas. Hasilnya besar, modalnya kecil, dia sangat aman dan sangat mudah. Nah, Forsas ini baru saja dimulai di bulan Februari tahun 2020 ini. Jadi dia mulai dari Rusia dan kemudian berkembang ke Eropa, ke Amerika Serikat, dan kemudian ke seluruh dunia. Masuk ke Indonesia itu dari Malaysia di awal bulan Juni tahun 2020. Nah, ini belum 2 bulan nih Bapak Ibu sekalian di Indonesia, jadi kesempatan bagi kita semua yang sekarang ini hadir untuk bisa menjadi pionir-pionir di Indonesia. Karena informasinya itu di Indonesia member belum ada 2000-an ya. Jadi itu masih sangat sedikit karena nantinya akan bisa menjadi ratusan ribu. Nah, datanya adalah begini. Jadi seluruh partisipan sampai sore tadi, saya ambil datanya itu ada 827.742 partisipan. Ini tadi yang baru saja dipresentasikan oleh Pak Ihsan. Jadi sudah sangat banyak sekali. Ini dari seluruh dunia ya Bapak Ibu. Lalu di dalam 24 jam terakhir itu ada 8.202 partisipan baru yang mendaftar dari seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini banyak sekali. Lalu datanya ada 647.000 yang sudah mendapatkan hasil di Forsas ini. Jadi maksud saya dari 827.000, 647.000-nya itu sudah mendapatkan hasil. Jadi sudah sebagian besar mendapatkan hasil. Bisnis ini tadi sudah dibicarakan oleh Pak Ihsan juga, ini bukan Ponzi ya Bapak Ibu sekalian, bukan money game begitu. Jadi bukan piramida. Jadi bisa dilihat dari data ini bahwa sebagian besar sudah mendapatkan hasil. Kalau misalnya bisnis-bisnis yang seperti tadi saya sebutkan, itu biasanya baru sebagian kecil yang mendapatkan hasil, yang lainnya menunggu giliran. Karena memang struktur Ponzi atau piramida begitu. Tetapi kalau ini bukan, jadi kita bisa lihat di sini bahwa 647.000 peserta yang sudah ada di dalam Forsas ini, itu semuanya sudah mengalami keuntungan. Nah, keuntungannya total dari seluruh dunia ada 255 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu kira-kira total penghasilan sistem itu sampai 3,7 triliun rupiah Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat sekali bahwa sekitar 1 bulan yang lalu angka ini baru mulai masuk 1 triliun rupiah.
Jadi dalam waktu 1 bulan belakangan itu, atau mungkin tidak sampai 1 bulan, saya tidak terlalu ingat, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah beberapa kali ikut di presentasi nasional ini mungkin masih ingat waktu itu 1 triliun rupiah itu tercapai kemudian menjadi 3,7 triliun rupiah itu tidak sampai 1 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan istilahnya ya, nanti dalam waktu beberapa bulan ke depan atau tahun depan ini akan jadi berapa gitu. Jadi ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini sebuah jumlah yang sebetulnya sangat fantastis. Hanya dalam 5 bulan sejak pertama kali diluncurkan dari Rusia. Nah, ada beberapa contoh ID. Yang pertama ID 208919 ini milik orang Indonesia. Dia mengajak 11 orang. Hasilnya sekitar 57 juta rupiah. Tapi ini saya ambil beberapa minggu yang lalu. Nanti kita lihat malam ini hasilnya berapa. Nah, ada ID 21227. Ini ID yang mungkin sekitar 3,5 bulan yang lalu. Itu dia mensponsori 10 orang, hasilnya bisa 832 juta rupiah. Lalu ada ID 19227, dia hanya mensponsori 2 orang, kemudian hasilnya bisa sampai 457 juta rupiah. Ya. Ini agak ada pengumuman sedikit ya Bapak Ibu sekalian, jadi room kita sudah penuh untuk Zoom meeting ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya kenalan yang tidak bisa masuk ke Zoom meeting ini, silahkan masuk melalui live Facebook karena sudah penuh ya. Silahkan dilihat di chat, itu ada ininya pengumumannya. Nah, ID ini tadi itu adalah ID nomor urut pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jadi ID hari ini itu pasti nomornya sudah 827 ribuan ini tadi gitu ya. Jadi ini adalah nomor urut pendaftaran. Sekitar 2 bulan yang lalu itu Indonesia mulai itu di ID 200 ribuan. Ini sekitar 2 bulan yang lalu. Berarti ID 21, 227, 20 ribuan ini itu bermula di Malaysia itu sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, kemudian ini ada ID yang tidak jauh dari Indonesia ini 176735 ya, 176 ribuan. Informasinya ini adalah ID dari India. Dia mensponsori 133 orang. Ini cukup besar karena mungkin dia bergerak di sosial media. Dia bisa mendapatkan 3,1 miliar rupiah. Lalu ada lagi ID 8679, ini termasuk orang-orang awal. Dia mensponsori luar biasa banyak, 1133 orang. Dia menghasilkan 10,6 miliar rupiah. Jadi ID ini bisa kita cek sendiri secara 100% transparan di lk.forsas.io. Walaupun kita semua belum menjadi member pun kita bisa cek. Nah, kita akan coba cek supaya tidak terlalu lama, kita akan cek 2 saja di ID 208919 yang di atas ini. Hasilnya itu beberapa minggu yang lalu saya catat $3.969. Kemudian kita coba cek nanti di ID 8679 yang beberapa minggu yang lalu hasilnya 735.880 US dollar ya. Nah, cara yang mengecek adalah kita masuk ke Google Chrome, lalu kita ketik di sini lk.forsas.io. Nanti kita akan masuk ke website Forsas. Ini IndiHome-nya agak. Nah, ini ada website Forsas. Lalu kita bisa ketikkan ID berapapun yang Bapak Ibu sekalian mau lihat di sini. Misalnya kita mau melihat
ID 208919. Kita ketik begitu, kemudian kita klik viewing di bawahnya. Kita akan masuk di ID 208919. Dia mensponsori 12 orang dan hasilnya sudah 11.195 US dollar. Beberapa minggu yang lalu saya catat di situ tadi itu masih 3.900 dolar ya. Jadi dalam waktu sekitar 2 atau 3 minggu, saya lupa, itu ada pertambahan sekitar 8.000 dolar. Jadi memang secepat itu Bapak sekalian. Ini ID milik orang Indonesia. Nah, kita semua bisa lihat di sini slot 1 itu sudah berputar 14 kali, slot 2 sudah berputar 9 kali, slot 3 sudah berputar 7 kali, dan seterusnya seperti itu, sampai slot 8 yang sudah dimiliki oleh ID 208919. Lalu di X4-nya itu juga slot 8, kita bisa lihat X4 slot 1 berputar 8 kali, slot 2 berputar 5 kali, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah slot-slot yang dimiliki oleh ID 208919. Nah, kita bisa melihat, ini saking transparannya Forsas, kita bisa melihat satu persatu transaksi yang dialami oleh ID ini. Kita klik di atas Office, kemudian kita bisa masuk ke Statistics. Nanti akan terbuka seluruh transfer atau transaksi yang didapatkan atau dialami oleh akun ini. Jadi ini kita bisa geser semuanya ke bawah. Ini baru 1 lembar, sementara sudah ada 8 lembar di sini ya. Nah, kita bisa lihat satu persatu di sini. Kita akan coba lihat satu contoh. Misalnya ini yang sebelah atas ini, ada dari X4 8 dari ID 824221 senilai 0,8 Ethereum. Lalu kita bisa lihat di sini ada tanda panah ke atas kanan. Kita bisa klik di situ, maka transaksi itu akan terbuka di Etherscan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa transaksi itu tadi satu persatu itu adalah transaksi resmi dari Ethereum. Jadi bukan transaksi dari Forsas. Forsas itu tidak menjalankan apapun Bapak Ibu sekalian, tapi semua transaksinya dijalankan di dalam blockchain Ethereum. Maka dia bisa terbuka di Etherscan. Nah, di Etherscan ini kita bisa lihat semua detail transaksinya. Kapan? Jadi 7 jam 11 menit yang lalu, dari siapa kepada siapa, nomor smart kontraknya berapa, kemudian berapa yang ditransfer, ini ada 315 US dollar, jadi sekitar katakanlah mungkin hampir 5 juta rupiah ya. Sekali dia mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah begitu. Lalu biaya transfernya berapa? 3,77 US dollar dan seterusnya. Semuanya bisa kita lihat secara 100% transparan. Bahkan kepada siapa, dari siapa, jam berapa, semuanya seperti itu. Nah, itu adalah seberapa transparannya Forsas. Nah, kita bisa lihat lagi contoh yang lain, ID tadi yang kita mau lihat. Kita log out dulu dari sini. Kita mau masuk ke ID 8679. Kita klik viewing. Ini ID 8679. Hasilnya ternyata sudah 1.372.991 US dollar. Sekitar mungkin 2-3 minggu yang lalu saya mencatat hasilnya baru 735.000 US dollar. Jadi sudah ada pertambahan hampir 2 kali atau mungkin sudah 2 kali lipatnya gitu ya dalam waktu beberapa minggu ini. Kalau 1,3 juta US dollar itu mungkin kira-kira sudah berapa rupiah ya? Sekitar berapa belas miliar rupiah ya. Jadi mungkin sekitar 17 miliar rupiah gitu. Inilah hasil nyata yang bisa diperoleh oleh satu orang di Forsas. Jadi 8679 itu
slot satunya sudah berputar sampai 689 kali, slot 2 sudah berputar 278 kali, dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat di sini X4, slot 12 sudah berputar 4 kali, itu berarti dia sudah pernah mendapatkan penghasilan yang satu kali penghasilan itu sekitar 250 juta rupiah, itu sebanyak sekitar 9 atau 10 kali gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini memang hasilnya memang besar sekali. Nah, kadang-kadang orang penasaran dengan 001-nya seperti apa ya gitu. Kita bisa lihat. Kita ingat dulu di sini ID 8679 hasilnya 1,3 juta US dollar. Kita lihat ID 1, ID 001. Kita ketik saja di sini, kita log out, kemudian kita ketik 1, kita klik view. Nah, ini adalah ID nomor 1. Ternyata hasilnya 1.105.000 US dollar. Lebih kecil daripada ID 8679 tadi yang 1,3 juta US dollar. Jadi apa yang mau saya perlihatkan di sini adalah belum tentu orang yang paling atas atau orang yang lebih dulu memulai Forsas ini hasilnya lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapapun juga bisa berusaha sekeras mungkin dengan pekerjaannya masing-masing, dengan kerja kerasnya masing-masing, itu bisa menghasilkan berapapun yang Anda mau di Forsas, dan tidak semuanya kemudian mengarah ke atas. Ini bukan ponzi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak store ke atas begitu, tidak. Jadi siapapun juga yang di bawah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang memulai belakangan daripada saya, itu pasti punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih besar daripada saya atau teman-teman yang lain yang lebih dulu. Nah, itu yang mau saya tunjukkan di presentasi ini. Jadi saya sudah menunjukkan 100% transparannya Forsas itu. Kita di sini juga bisa lihat semua partnernya, kemudian semua transferan yang sudah dia dapatkan, itu semuanya seperti itu. Ini datanya itu sudah ada 514 lembar ya. Jadi dari pertama kali dia memulai atau join di Forsas sampai detik ini itu semuanya terdata dengan baik. Dan ini ada di seluruh ID yang ada di Forsas. Jadi Forsas memang 100% transparan. Tidak ada sedikit pun yang bisa ditutupi. Nah, Forsas itu dia bukan MLM, bukan piramida, atau juga bukan Ponzi. Dia juga bukan money game, bukan high yield investment program, bukan. Jadi ini sama sekali bukan investasi ya Bapak Ibu. Dia juga bukan bisnis ROI yang biasanya menaruhkan 1% per hari dan lain-lain seperti itu, bukan. Ini juga bukan trading atau mining atau ICO cryptocurrency. Jadi Forsas itu adalah Decentralized Network Matrix Project. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Iksan. Jadi kalau saya lebih memilih untuk menerjemahkannya sebagai jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Nah, nanti kita akan lihat di belakang bagaimana kemudian kok bisa kita menciptakan penghasilan bersama di Forsas ini. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak terlalu banyak mengerti tentang cryptocurrency atau Bitcoin, blockchain, dan lain-lain, jangan khawatir karena bisnis ini sangat mudah dan kita tidak harus mengerti tentang cryptocurrency segala macam. Nah, yang paling penting adalah yang pertama, Forsas ini sangat aman. Dia tidak akan scam, tidak akan bangkrut, tidak akan tutup. Kenapa? Karena yang pertama, transaksi kita semua di Forsas menggunakan Ethereum. Ethereum itu adalah cryptocurrency yang terbesar kedua setelah Bitcoin. Jadi, kenapa tidak memakai Bitcoin? Karena Bitcoin tadi harganya sudah sangat mahal. Pak Ihsan tadi juga sudah menyebutkan sepertinya sudah memuncak hari ini atau siang ini tadi sampai harga 170 juta rupiah lebih ya. Jadi kalau Bitcoin itu kita gunakan di Forsas untuk transaksi harian, maka akan sangat menyulitkan karena kita harus memasukkan jumlahnya itu 0,0000 sekian, begitu itu sangat sulit gitu ya. Maka digunakan Ethereum. Dan
Ethereum itu sebetulnya adalah penyempurnaan teknologi Bitcoin. Kenapa? Kelebihan Ethereum itu bisa dilingkan dengan smart contract. Nah, Forsas itu sistemnya dibuat di dalam smart contract Ethereum. Jadi, smart contract itu diprogram dalam blockchain yang sama dengan Ethereum. Maka dia menjadi sangat aman. Istilahnya begini Bapak Ibu. Selama sekian belas tahun, Bitcoin itu sudah kemudian digunakan oleh semua orang di dunia, dan selama sekitar 5 tahun Ethereum itu juga digunakan di seluruh dunia, itu tidak ada satupun Ethereum atau Bitcoin yang pernah hilang. Karena memang blockchain itu dibuat sedemikian rupa supaya menjadi sangat aman. Nah, contohnya begini, ada satu orang teman saya, itu kehilangan kata kunci walletnya. Jadi setiap kita membuat wallet atau trust wallet kita, itu kan kita akan diberi 12 kata kunci. Nah, ternyata kata kunci itu hilang. Lalu kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam walletnya. Nah, hanya bisa kita itu mengintip ke dalamnya, kita lihat berapa jumlah uangnya, itu masih bisa. Tetapi uang itu tidak bisa diakses sama sekali. Kalau tidak kita tidak memegang 12 kata kuncinya. Jadi sebetulnya sampai berapa puluh tahun, berapa ratus tahun lagi pun uang itu akan tetap ada di situ. Tetapi kalau kita tidak punya 12 kata kuncinya, tidak akan ada orang siapapun juga, satupun orang di seluruh dunia yang bisa mengakses uang itu. Jadi uang itu sebetulnya tidak akan hilang, tetapi tidak bisa diakses saking amannya. Nah, smart contract Ethereum juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi karena smart contract ini ditulis di dalam blockchain Ethereum, maka dia itu sekali dibuat, dia tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa diubah, dan tidak akan bisa mati. Jadi smart contract Ethereum itu sudah menjadi milik umum, kita semua bisa menggunakannya, tetapi kemudian dia sangat aman, bahkan tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah, bahkan oleh penciptanya sendiri pun tidak bisa lagi. Seaman itu. Nah, Forsas ini diprogram di dalam smart contract yang datanya itu disimpan dalam blockchain Ethereum. Maksudnya bagaimana? Blockchain Ethereum itu adalah jaringan sekian ratus ribu komputer di seluruh dunia. Jadi ada orang yang mungkin punya satu komputer, ada yang punya 10, ada yang punya 1000 komputer, itu dia sewakan istilahnya, atau bukan disewakan tetapi dia hidupkan untuk bekerja, untuk menyimpan data blockchain dan memproses transfer dan transaksi kita dari seluruh dunia. Lalu mereka akan mendapatkan gas fee atau biaya transfer itu yang kita setiap kali kita keluarkan itu dibayarkan kepada orang-orang yang mempunyai komputer itu. Nah, masing-masing komputer itu menyimpan data blockchain dari seluruh dunia secara utuh. Kalau misalnya ada 100.000 komputer, maka data blockchain itu ada di dalam 100.000 komputer itu. Nah, kenapa kemudian menjadi sangat aman? Kalau misalnya ada 1, 2, atau beberapa itu kemudian error, maka yang lainnya siap membackup. Jadi tidak akan ada dan tidak akan bisa kemudian data blockchain itu dihack istilahnya atau kemudian hilang, itu tidak akan mungkin. Jadi sistem Forsas itu dititipkan atau disimpan di dalam sekian ratus ribu komputer itu. Jadi dia tidak akan bisa hilang. Jadi dia akan sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa dirubah atau dihack. Bahkan kalau misalnya penciptanya sendiri pun mau merubahnya, sudah tidak akan bisa. Karena pertama kali pada saat dia memasukkan ke dalam blockchain, maka dia tidak punya kuasa lagi terhadap apa yang dia ciptakan. Jadi seaman itu. Nah, Forsas itu juga 100% terdesentralisasi. Maksudnya apa? Di sini tidak ada perantara sama sekali. Tidak ada bank, tidak ada perusahaan, tidak ada admin terpusat. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya, ini perusahaannya apa dan di mana gitu? Tidak ada ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah sebuah blockchain. Kita semua dijaga oleh smart contract yang sebetulnya secara program itu jauh lebih aman daripada kemudian kita memperkuat
kepada sebuah perusahaan atau satu pihak. Jadi karena smart contract itu tidak bisa diganggu gugat begitu. Jadi uang kita itu tidak disimpan oleh pihak lain. Kalau uang kita disimpan oleh pihak lain berarti kita investasi. Maka saya tadi bilang di sini bukan investasi. Uang kita tidak disimpan pihak lain, tidak disimpan oleh Forsas. Jadi tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan di Forsas. Nah, lalu transferannya itu instan, seketika dan secara otomatis. Uang itu langsung masuk ke dompet kita yang ada di dalam HP kita. Maka di Forsas itu tidak ada istilah menarik uang atau withdraw. Ini yang juga sering ditanyakan oleh banyak orang, bagaimana caranya menarik uangnya dari Forsas. Sekali lagi, Forsas tidak memegang uang kita. Uang kita pegang masing-masing di dalam HP kita. Maka kita tidak perlu lagi menariknya. Jadi istilahnya kalau saya selalu bilang itu, kalau uang kita titipkan ke satu pihak, maka kita harus menariknya untuk bisa menjadi milik kita lagi. Atau paling mudahnya, kalau uang kita ada di bank, maka pada saat kita menitipkannya di bank, itu uang kita bukan ada di tangan kita ya. Jadi kita harus withdraw di bank itu. Kalau di Forsas tidak, karena semua penghasilan kita langsung secara instan akan masuk di wallet HP kita masing-masing. Jadi di sini tidak dimungkinkan adanya kesalahan atau kecurangan, Bapak Ibu sekalian. Tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan karena uang kita langsung masuk ke HP kita masing-masing. Nah, kemudian sekali smart contract itu menyebar, dia tidak akan mati selama internet ini ada. Jadi Forsas ini memang diciptakan untuk tidak bisa scam. Nah, Lado Okotnikov, dia pemrogram Forsas ini dari Rusia. Ternyata dia tidak dapat sepeser pun dari semua kegiatan kita di dalam Forsas. Jadi dia memang menciptakan Forsas ini agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Nah, poin yang kedua yang paling penting adalah Forsas ini adalah bisnis jangka panjang. Jadi 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi ini akan tetap berjalan. Maka menjadi sangat aman. Nah, bisnis online itu biasanya kan berjalan hanya berapa bulan lalu tutup atau scam kan. Nah, kalau ada bisnis online yang bisa bertahan 1 tahun saja, itu pasti akan membuat kita sudah kaya. Nah, Forsas itu terbukti kita bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam 1-2 bulan, 3 bulan saja. Nah, bayangkan bagaimana kayanya Anda jika Forsas ini terus berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Jadi maksud saya, sudah saatnya kita beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Nah, lalu hebatnya lagi modalnya sangat kecil. Hanya kalau hari ini, hanya sekitar 450-500 ribuan rupiah untuk bergabung di Forsas. Maka semua orang bisa join dengan mudah dan bisnis ini akan cepat berkembang. Lalu, resikonya akan menjadi sangat kecil karena resiko kita adalah hanya 450 ribu rupiah di sini. Jadi akan sangat kecil dan sangat cepat kembali. Nah, lalu apa yang kita transaksikan dalam Forsas sebetulnya? Jadi dalam Forsas itu kita melakukan jual beli smart contract tadi atau hak usaha istilahnya begitu ya. Jadi pada saat pertama kali kita bergabung, kita itu membeli slot 1x3 dari orang yang mengajak kita dan slot 1x4 dari member yang lain. Nah, setelah itu kita diberi 3 space kosong untuk dijual di X3 dan 6 space kosong untuk dijual di X4. Nah, ini detail transaksinya itu bisa kita lihat melalui bot notifier via Telegram ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Forsas mungkin sudah mengaktifkan ini. Kalau belum nanti silahkan menghubungi partner-partner Anda bagaimana caranya mengaktifkan. Nah, kira-kira bunyinya seperti ini ya, notifier bot dari Forsas. Jadi user ID nomor sekian, mohon maaf saya tutupi ya. User ID nomor sekian dalam program X4 di slot 1, posisi nomor 6, dibeli oleh user ID nomor sekian. Nah, payment-nya dikirimkan kepada upline Anda sebagai biaya reinvestasi untuk slot ini. Itu kira-kira
bunyinya transaksinya seperti itu. Jadi jelas di sini yang dijual adalah X4 program slot 1 nomor 6 gitu. Nah, kemudian di bawahnya user ID nomor sekian, program X4 slot 1 posisi nomor 3 dibeli oleh user ID nomor sekian, lalu Anda menerima profit sebesar 0,025 Ethereum atau 10 US dollar di wallet Anda. Selamat begitu. Jadi transaksinya itu terlihat seperti itu. Jadi apa yang dijual, siapa yang membeli, itu semuanya jelas seperti itu. Nah, Forsas itu punya dua struktur, X3 dan X4. X3 itu punya 3 kaki, kemudian X4 itu di level pertama punya 2 kaki, di level keduanya ada 4 kaki. Nah, model kita untuk masuk di Forsas itu 0,08 Ethereum dan harus dikalikan dengan kurs Ethereum pada saat ini. Jadi bagaimana caranya melihat kurs Ethereum pada saat ini? Itu mudahnya kita masuk ke Google, kita klik saja, ketik saja ETH to IDR. Nah, ini adalah harga Ethereum pada detik ini dalam rupiah. Jadi 5.795.000. Katakanlah 5,8 juta rupiah. Nah, ini harus dikalikan dengan 0,08 Ethereum yang kita butuhkan untuk mendaftar di Forsas. Nah, yang kemudian harus diposting ke dalam sistem itu hanya sebesar 0,05 Ethereum dan sisanya itu untuk cadangan biaya transfer, Bapak Ibu. Jadi biaya transfer itu bisa berubah per detik, tergantung dengan seberapa padat traffic transferan pada saat itu di seluruh dunia, begitu ya. Jadi pengalaman biasanya mulai dari siang sampai malam hari, sampai jam 12 malam begitu, itu biaya transfer biasanya tinggi. Tetapi kemudian kalau pagi hari, sekitar mulai jam 2 sampai jam 8 pagi begitu, biaya transfer akan menjadi murah. Kenapa? Karena pada saat itu orang di Amerika baru saja tidur, orang di Eropa belum bangun begitu, kita orang di Asia baru mulai berkegiatan, belum masuk kantor, jadi kemudian transaksinya di blockchain Ethereum itu masih sepi. Nah, makanya biaya transfernya kemudian menjadi murah di situ. Jadi berapapun yang kemudian kita masukkan ke dalam wallet kita untuk mendaftar itu biasanya tidak akan habis. Nanti akan ada sisanya di saldo wallet kita. Nah, pada saat kita mendaftar, kita itu akan masuk di dua struktur sekaligus. 0,025 masuk di X3 dan 0,025 itu masuk di X4. 0,025 itu kalau harga Ethereum itu 5 juta, itu sekitar 125.000 rupiah. Tapi kalau sekarang ini harga Ethereum 5,8 itu mungkin hampir 150.000 gitu ya. Nah, pada saat kita mensponsori partner lain, dia juga akan masuk di X3 dan di X4 sekaligus di bawah kita. Dia akan masuk di tempat kosong pertama di X3 dan tempat kosong pertama di X4. Kemudian yang kedua juga masuk di tempat kosong kedua di X3 dan tempat kosong kedua di X4 dan begitu seterusnya. Nah, pada saat space terakhir di X3 itu terisi, karena kakinya hanya 3, maka kita otomatis akan mengalami reinvest atau recycle. Maksudnya begini, kita akan menempel di space kosong partner di atas kita lagi, dan kita akan dibukakan 3 space kosong kembali. Tetapi bukan di slot berikutnya. Tetap di slot 1, tetapi dia menumpuk begitu. Jadi dibukakan lembar berikutnya, menumpuk di atasnya, slot 1 juga. Nah, begitu pula pada saat kaki terakhir di X4 itu terisi. Jadi kita akan menempel di kaki kosong partner di atas kita lagi, dan kita akan punya 6 space kosong kembali. Nah, proses ini disebut sebagai reinvest atau recycle atau satu cycle. Berapa banyak atau limitnya kemudian recycle ini bisa terjadi? Tidak ada limitnya Bapak Ibu sekalian. Maka kita tadi bisa melihat di ID 1
di ID 8679 tadi, itu recycle-nya sudah ribuan kali dan tidak akan berhenti. Sampai 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dia tetap akan recycle terus. Recycle itulah sebetulnya salah satu sumber penghasilan kita di Forsas ini. Nah, struktur X3 itu akan berisi partner yang kita ajak langsung atau partner langsung yang recycle ke kita. Jadi tidak selalu member baru, Bapak Ibu. Misalnya kita punya 3 orang di bawah kita, mereka itu akan menjadi downline kita, istilahnya ya, bukan downline, maaf, menjadi partner kita itu berkali-kali. Karena mereka akan mengalami recycle, menempel di kita lagi, mereka mengalami recycle, menempel di kita lagi, dan seterusnya seperti itu. Kita juga begitu, kita akan menempel kembali di partner di atas kita itu berkali-kali juga. Jadi yang mengisi X3 dan X4 ini itu tidak selalu member baru, karena ini bukan Ponzi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sedangkan X4 itu berisi partner yang kita ajak langsung, atau partner yang recycle ke kita, atau partner dari partner yang di bawah kita, atau partner dari partner di atas kita. Jadi di X4 ini akan sangat banyak spillover. Disinilah kita bisa membangun kerjasama tim yang saling menguntungkan. Jadi kita bisa dapat dari atas, dari bawah, dari samping, segala macam. Bahkan sangat sering kita bisa dapat dari samping. Samping itu istilahnya cross line gitu ya, bukan jalur kita sama sekali, bukan partner kita sama sekali pun masih bisa dapat. Nah, pertanyaannya kemudian, bisakah kita mendapatkan penghasilan tanpa mengajak satupun partner di Forsas ini? Bisa, Bapak Ibu sekalian, bisa tetap dapat spillover dari X4. Tetapi penghasilan kita akan jauh lebih maksimal kalau kita mengisi X3 dengan partner sebanyak-banyaknya. Jadi saya tidak kemudian akan bilang bahwa di sini bisa masuk di Forsas, kemudian ekspornya kita upgrade dengan slot yang tinggi, kemudian tinggal menunggu. Bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ditunggu adalah spillover. Spillover itu sangat tidak bisa ditentukan kapan dapatnya dan berapa kali banyaknya, begitu ya. Jadi akan sangat lebih maksimal kalau kita maksimalkan dengan kita mengajak banyak partner atau istilahnya mengembangkan X3-nya. Karena di X3 ini adalah tempat kita untuk mengajak partner-partner kita. Kalau X3 terisi, maka otomatis X4-nya juga akan terisi jauh lebih banyak lagi, begitu. Nah, tapi kalau misalnya transferan di sini ya, itu hanya 125 ribuan, kapan kayanya? Nah, kita jelaskan di sini. Pada saat kita mendaftar dengan 450 ribu rupiahan itu, kira-kira kalau hari ini, atau 500 ribu rupiah, itu kita mendaftar di slot 1 X3 dan slot 1 X4 saja. Jadi di awal istilahnya. Sementara X3 dan X4 itu masing-masing memiliki 12 level. Jadi totalnya ada 24 level. Nah, slot 2 itu 2 kali lebih mahal atau 2 kali lebih besar daripada slot 1. Penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Slot 3 itu 2 kali lipat lebih besar daripada slot 2, penghasilannya juga begitu, 2 kali lipat lebih banyak. Nah, kira-kira harga dan hasil dari tiap slot itu seperti ini. Kalau dipatok di harga 1 Ethereum itu 5 juta rupiah, kira-kira seperti ini. Jadi slot 1 itu harga 125.000, slot 2 itu 250.000, slot 3 500, slot 4 1 juta, slot 5 2 juta, slot 6 4 juta, dan seterusnya 2 kali lipat terus, sampai slot 12 itu besarnya 254 juta rupiah. Seperti yang tadi kita lihat di ID 8679 tadi ya, dia sudah pernah mendapatkan penghasilan sekitar 10 kali, di slot 12 berarti dia mendapatkan 254 juta dikali 10 gitu. Nah, ini belum termasuk network fee ya. Di X4-nya juga sama persis seperti ini. Jadi X3 dan X4 itu masing-masing punya 12 slot. Nah, slot-slot ini logikanya itu seperti jaring ikan, Bapak Ibu sekalian. Slot 1 itu jaring ikan yang kita beli seharga Rp125.000. Dan dia akan berkali-kali menjaring ikan seharga Rp125.000 juga. Nah, misalnya di slot 6,
itu ibarat seperti kita membeli jaring seharga 4 juta rupiah dan dia akan menghasilkan akan menjaring ikan seharga 4 juta rupiah berkali-kali juga. Nah, slot-slot ini harus diberi secara berurutan, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita baru di slot 1 langsung mau beli slot 6, nggak bisa. Jadi harus slot 2, kemudian naik ke slot 3, kemudian naik ke slot 4, dan seterusnya secara berurutan. Tetapi X3 dan X4 itu boleh di-upgrade sendiri-sendiri, tidak harus sama levelnya. Maksudnya, kita bisa punya slot di X4 itu sampai slot 6, tetapi slot yang di X3 itu baru slot 2 atau slot 3 itu boleh. Karena mengupgrade-nya secara sendiri-sendiri. Tidak harus sama levelnya. Nah, jika kita sudah membeli misalnya sampai slot 6, maka sebetulnya kita punya 6 jaring yang beroperasi bersamaan. Jadi slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, dan slot 6 itu sama-sama menghasilkan secara bersamaan. Karena jalurnya berbeda ya. Jadi slot 1 itu selalu menghasilkan 0,025, slot 5 itu menghasilkan 0,04, slot 6 0,08, dan seterusnya seperti itu. Tergantung kemudian berapa banyak ikan yang lewat di situ, istilahnya begitu. Tetapi mohon diingat bahwa namanya jaring harus digerakkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau jaring itu diam saja, tetap tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, inilah sumber penghasilan kita. Jadi, slot itu kita beli cukup 1 kali seumur hidup. Tetapi dia akan menghasilkan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai tidak ada batas waktunya. Mau sampai 10 tahun lagi dia akan tetap menghasilkan. Gitu. Dan karena hasilnya itu tidak selalu datang dari member baru. Ini bukan ponzi ya, sekali lagi saya sebutkan gitu. Jadi dari member baru, itu kita hanya mendapat Rp125.000, Bapak Ibu. Sementara kemudian dari partner-partner kita yang sudah bergabung sejak lama, yang kemudian dia sudah mendapatkan penghasilan, kemudian upgrade, dia akan mendatangkan penghasilan kepada kita lagi. Jadi istilahnya member lama itu juga akan upgrade, dan uangnya itu akan masuk ke kita lagi gitu. Jadi bukan dari member baru. Nah, dari 1 member di bawah kita, itu kita punya potensi mendapatkan profit sampai sekitar 500 juta rupiah dari 1 member. Bayangkan kalau Ibu punya 5, punya 10, atau punya 20 begitu ya. Nah, sampai di sini kita mungkin berpikir, berarti kita harus mengeluarkan uang terus untuk upgrade slot kita. Ternyata tidak. Jadi karena hasil dari slot yang rendah yang sudah terkumpul, itu bisa kita gunakan untuk membeli slot di atasnya. Dan itu sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi hasil dari slot 1, misalnya kemudian kita mendapatkan 2 orang partner saja, berarti sudah mendapatkan 0,025 dikali 2. Berarti sudah bisa kita langsung upgrade ke slot yang berikutnya, slot 2. Kemudian di slot 2, kita mendapatkan 2 orang lagi saja, berarti hasilnya sudah 0,1. Dan kita sudah bisa belikan ke slot 3. Begitu seterusnya. Jadi untuk upgrade di Forces itu sangat mudah. Karena kita setiap slot itu hanya perlu mendapatkan 2 kali penghasilan, kita pasti sudah bisa upgrade ke slot berikutnya. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Anda sudah mensponsori 3 orang, nah orang yang keempat itu tidak akan masuk penghasilannya kalau Anda belum mengupgrade ke slot selanjutnya. Jadi memang otomatis seperti itu. Ada nanti tanda berupa tanda seru warna kuning, itu adalah tanda bahwa Anda harus upgrade dulu. Jadi upgrade itu di situ diwajibkan karena secara sistem sudah menghitung bahwa uangnya sudah ada untuk upgrade gitu. Nah, kuncinya supaya partner itu yang di atas dan di bawah itu harus selalu berkomunikasi, Bapak sekalian. Kalau ada yang akan upgrade, wajib memberitahukan partner di atasnya. Nah, kalau misalnya ada partner yang di bawah itu upgrade lebih dulu dari partner di atas, maka penghasilannya akan lolos ke atas mencari partner yang sudah upgrade di slot itu. Jadi kalau misalnya partner di bawah kita mau upgrade, yang di atasnya harus upgrade duluan, kalau tidak nanti lolos gitu ya. Nah, upgrade itu sudah pasti akan dilakukan semua member.
Jadi sembari jaringannya berkembang. Nah, disinilah kita semua bersama-sama akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Karena apa? Itu tadi di awal saya bilang bahwa ini adalah jejaring untuk menghasilkan penghasilan bersama. Jadi kita semua itu punya partner yang ada di bawah kita, yang kemudian akan bersama-sama naik, istilahnya begitu ya. Jadi ini bukan, sekali lagi bukan ponzi. Jadi kita itu akan sama-sama mendapatkan penghasilan yang kemudian kita bisa upgrade. Upgrade kita itu juga akan menyokong orang yang lain. Tidak selalu ke atas. Karena di ekspor ini bisa saja penghasilan yang kita berikan kepada orang lain itu juga akan turun ke bawah, masuk ke samping dan sebagainya gitu. Jadi tidak kemudian selalu arahnya ke atas. Ini benar-benar bersama-sama kita dalam satu sistem itu saling bekerja sama begitu. Untuk ekspor bagaimana itu mungkin harus diperdalam lagi nanti. Silahkan dilihat secara lebih detail di PDF resmi dari Forsas atau mungkin bisa berdiskusi dengan tim Anda. Nah, strategi joiningnya itu kita bisa mulai dari slot 1 X3 ekspor sekitar, ini bukan 400 ribuan ya Bapak Ibu ya, 450 kalau hari ini, atau sekitar 500 ribuan malah. Atau kita bisa mulai dari 3 slot X3 dan ekspor sekitar 2,3 sampai 2,5 jutaan. Atau kita bisa mulai dari slot 6 X3 dan ekspor itu sekitar 16-17 juta rupiah. Jadi ini adalah strategi Anda masing-masing. Anda mau mulai bisnis ini seperti apa caranya. Saya yakin sebetulnya yang terbaik adalah di 3 slot sekaligus X3 dan ekspor ya. Karena kemudian nanti Anda bisa lebih cepat untuk mengembangkan bisnis ini. Anda bisa mencari partner yang juga slot 3. Tetapi kalau Anda memulai dari slot 1, maka Anda hanya bisa mencari partner ya di slot 1 juga. Pasti akan berbeda hasilnya begitu. Ini adalah strategi joining. Anda sekalian silahkan dipilih masing-masing. Nah, untuk memulai bisnis Forsas itu kita perlu mendownload Trust Wallet dari Play Store ke HP Anda. Dan mohon maaf, Trust Wallet ini hanya bisa digunakan untuk mendaftar di Forsas dari HP Android saat ini. Bulan kemarin masih bisa di iPhone, tetapi ternyata mereka tidak confirm lagi dengan iPhone. Kemudian Trust Wallet di iPhone tidak bisa digunakan untuk mendaftar Forsas. Tetapi mendownload Trust Wallet-nya masih bisa, tetapi tidak bisa untuk mendaftar. Nah, Trust Wallet itu logonya seperti ini. Jadi jangan salah karena ada beberapa nanti yang namanya hampir-hampir sama, tetapi bukan Trust Wallet ya. Nah, Trust Wallet itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bisa kita setel untuk tampil dalam rupiah. Nah, inilah maksud saya tadi di awal bahwa kita tidak harus mengerti tentang apa itu Ethereum, blockchain, dan lain-lain. Karena sebetulnya kita tidak pernah bersentuhan dengan Ethereum itu. Karena semua penghasilan kita masuk langsung ke dalam Trust Wallet, kita bisa lihat dalam rupiahnya. Ada Ethereum-nya di bawah terlihat, tetapi kemudian kita tidak bersentuhan langsung. Nah, satu-satunya cara saat kita itu harus bersentuhan dengan Ethereum adalah pada saat kita mau menukarkannya menjadi rupiah. Nah, bagaimana cara menukarkan menjadi rupiah? Tinggal kita transferkan saja Ethereum kita dari Trust Wallet kita ke Indodax. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian harus mendaftar di Indodax dulu ya. Jadi Indodax itu adalah satu pasar ya, marketplace untuk jual beli Ethereum, jual beli cryptocurrency yang resmi di Indonesia di bawah Bapepti ya. Jadi kita tinggal pindahkan Ethereum kita masuk ke dalam Indodax, kemudian kita tukarkan menjadi rupiah di sana, kemudian rupiahnya nanti bisa Anda transfer ke rekening bank Anda. Jadi tidak sulit dan itu hanya makan waktu sekitar 15-20 menit. Nah, pada saat Anda install Trust Wallet ke HP, jangan lupa untuk menyimpan 12 kata kunci Anda di tempat yang paling aman. Jadi mungkin bisa ditulis di kertas, disimpan di lemari, atau mungkin bisa dimasukkan ke email, satu saat Anda bisa cari lagi begitu ya. Karena kehilangan 12 kata kunci ini berarti kehilangan uang,
Tapi kalau kehilangan uang tidak terlalu parah ya, karena pasti terbatas uang di situ. Yang paling parah adalah kita akan bisa kehilangan bisnis Anda di Forsas ini, itu yang paling sulit. Jadi seperti contoh yang di depan tadi ya, jadi kalau kita kehilangan kata kunci, maka kita tidak akan bisa mengakses uang yang ada di dalam dompet kita tadi. Maksudnya kehilangan 12 kata kunci ini bukan karena diambil orang ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada kemungkinan di hack atau diambil orang. Tetapi yang biasanya terjadi adalah kita kehilangan 12 kata kunci karena Trust Wallet di dalam HP kita tiba-tiba dihapus. Atau mungkin tiba-tiba hang, kemudian kita harus menginstal ulangnya itu. Kalau 12 kata kunci yang sebelumnya tidak disimpan, ya sudah hilang begitu ya. Tidak akan bisa kembali lagi masuk ke situ. Jadi itulah pentingnya menyimpan 12 kata kunci kita. Nah, silakan minta bimbingan kepada orang yang mengajak Anda untuk proses pendaftaran. Nah, kita sekarang coba akan hitung hasilnya. Ini adalah sebuah modeling bagaimana kemudian kita bisa menghitung kira-kira bagaimana penghasilan kita di Forsas. Jadi pada kenyataannya nanti pasti lebih rumit, tetapi ini adalah sebuah modeling yang paling sederhana bagaimana caranya kemudian kita bisa berkembang dan memperkirakan penghasilan kita di Forsas. Nah, misalnya Anda mengajak 20 partner. Nah, mengajak 20 orang itu di Forsas ini sangat mudah. Karena modalnya hanya sekitar 400-500 ribuan. Jadi semua orang itu bisa join dengan mudah di Forsas ini. Nah, misalnya 20 partner Anda itu masing-masing punya 10 partner lagi, berarti di level kedua itu ada 200 partner. Nah, 220 orang partner kita ini di level 1 dan kedua itu kita modelkan mereka akan upgrade ke slot 6. X3 dan X4 ya, dengan modal sekitar 16-17 juta rupiah. Nah, untuk mengupgrade ke slot 6 ini sebetulnya sangat mudah Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya itu ada yang dari awal memang langsung masuk ke slot 6, tetapi ada juga yang masuk dari slot 1, kemudian setelah sekitar 15-20 hari, 1 bulan, itu juga dia akan sudah sampai di slot 6. Dengan model dari uang yang sudah dihasilkan di awal, kemudian upgrade gradual gitu ya. Jadi untuk upgrade ke slot 6 itu tidak terlalu sulit. Normalnya biasanya sekitar 1 bulan. Atau mungkin untuk untuk kita yang lambat istilahnya ya, yang tidak terlalu fokus di Forsas, katakanlah misalnya 3 bulan tetap akan sampai di slot 6. Jadi tidak sulit. Nah, misalnya 220 partner kita ini semuanya itu sudah upgrade ke slot 6, kita itu mendapatkan kira-kira itu setengahnya. Karena dari X3 itu akan masuk ke kita, yang dari X4 itu akan masuk menjadi spillover ke kita, atau misalnya meleset, kita juga tetap akan dapat spillover dari tempat lain, sama saja. Kira-kira begini. Jadi dari partner 20 partner yang di atas, kita akan mendapat sekitar 20 dikali 8 juta rupiah, jadi total 160 juta. Kemudian dari partner yang di bawah, kita akan mendapat 200 dikali 8 juta, total 1,6 miliar rupiah. Nah, istimewanya modalnya hanya ratusan ribu rupiah. Jadi ini saya berusaha coba kembali ke judul di awal, bagaimana kita bisa dapat 1 miliar rupiah dari modal hanya ratusan ribu rupiah. Kuncinya seperti ini kira-kira modelingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat apakah di sini cukup realistis gitu ya. Tetapi saya pikir ini tidak terlalu sulit dan ini sangat realistis untuk semua orang untuk upgrade ke slot 6. Jadi biasanya orang itu mungkin kita bisa lihat lagi ke beberapa akun, mungkin saya masuk ke akun yang orang Indonesia saja. Kita masuk lagi ke akun tadi 208919. Seberapa realistis kemudian itu bisa tercapai maksud saya gitu. 208919 ini dalam waktu sekitar 2 bulan mensponsori 12 orang, dia mendapatkan $11.000. Jadi kira-kira 160 juta rupiah ya gitu. Nah, itu didapatkan dari setiap slot ini
yang kemudian mendatangkan penghasilan istilahnya ya. Jadi di slot 8 dia baru dapat 1 ini, di slot 7 ada 2. Ini ada kode-kode warnanya ini. Kalau ungu ini berarti ada orang yang lolos istilahnya dari bawah, tertangkap di sini begitu. Kemudian ini ada dari bawah, ini ada dari atas dan sebagainya seperti itu. Bisa dipelajari nanti secara lebih detail. Kemudian ini di X4 itu slot 1 sudah sampai 8 putaran, slot 2 5 putaran dan seterusnya begitu. Di slot 6 dia sudah mendapat sekian, di slot 7 dan slot 8 sekian-sekian. Jadi kita bisa melihat modeling tadi itu kira-kira realistis atau tidak gitu ya. Nah, di sini kemudian dari 12 orang itu kemudian sudah bisa mendatangkan profit sebesar 160 juta rupiah. Jadi modeling ini itu silakan Bapak Ibu sekalian hitung lagi di rumah silakan. Apakah ini cukup realistis? Tetapi kemudian kalau di Forsas itu untuk mendapatkan sekitar menjadi penghasilan ratusan juta rupiah atau mungkin miliaran begini itu kira-kira berapa lama itu bisa diperkirakan. Kita semuanya 100% transparan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda bisa cek di ID manapun sebetulnya di Forsas bagaimana kemudian income itu bisa didapatkan. Jadi mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Jadi terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ini, bagaimana kemudian kita bisa menghitung hasil di Forsas. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Oke, terima kasih Mas Dian untuk presentasinya. Alhamdulillah, sepertinya Mas Dian presentasi hari ini cukup clear, karena sampai sekarang tidak ada pertanyaan yang masuk di chat. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan mudah. Sekedar untuk informasi Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama adalah pemberitahuan kalau ada rekan Bapak Ibu tadi yang kesulitan untuk masuk karena sudah penuh kapasitas 100 orang peserta Zoom, itu bisa ditonton live streamingnya di Facebook ya, pada grup Forsas Indonesia. Walaupun live streaming sudah selesai, nanti masih bisa ditonton lagi. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah saya sudah upload di chat ya, ada file Forsas Indonesian. Kebetulan tadi siang sudah diluncurkan sesuai acara tadi malam. Ya. Acara tadi malam itu ada presentasi resmi dari Forsas dari Rusia sana, ya, di mana diluncurkan ada Forsas Academy namanya, dan mereka menyadari bahwa Indonesia adalah salah satu komunitas besar Forsas dunia. Memang belum besar, tapi bakal besar karena kita paling akhir masuk dan tumbuh sangat cepat secara jumlah. Itu sebabnya selain bahasa-bahasa yang pasti bahasa Inggris, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Itali yang rata-rata di Eropa dan Amerika Latin, ternyata dua bahasa yang menjadi sumber harapan Forsas yaitu India dan Indonesia. Ya, mohon maaf ternyata kita masuk lewat Malaysia, tapi justru bukan bahasa Melayu Malaysia yang dibuatkan dokumen resminya, justru bahasa Indonesianya. Ini bukti bahwa kita adalah calon komunitas besar Forsas di Indonesia. Ya. Itu silakan di-download Bapak Ibu sekalian, sudah saya inikan di chat group ya, itu bisa di-download. Oke, ternyata ada yang masuk juga pertanyaan Mas Dian. Saya pikir nggak ada. Tadi sudah mau saya tutup. Oke, dari Pak Teddy, jika downline beli slot 2 di X4, kita sudah punya sampai slot 6, apakah paymentnya ke kita? Saya luruskan Pak Teddy ya, bukan payment, ya, tapi Bapak menjual sesuatu yang jadi milik Bapak. Ya, jadi memang tentunya transaksi antara yang bersangkutan dengan Bapak secara langsung. Jadi dia membeli slot 2,
milik Bapak. Kenapa? Karena dia menggunakan referral Bapak. Kan dia bergabung dengan referral Bapak gitu. Tapi slot berikutnya kan belum ada yang beli gitu loh, slot 3, 4. Jadi memang langsung masuk transaksinya ke Bapak gitu ya. Saya pikir cukup jelas itu. Dari Q&A, ya. Tolong ya Bapak Ibu, kita dalam Forsas ini segalanya transparan, terbuka. Mohon menggunakan nama yang lengkap ya, supaya kita jelas, tapi nggak apa-apa, mungkin ini peserta baru. Saya masih belum paham bagaimana cara withdraw untuk menikmati hasil. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dian, dalam Forsas tidak ada withdraw. Tidak ada withdraw. Kenapa? Karena transaksinya adalah peer-to-peer, maksud peer-to-peer langsung dari orang ke orang. Jadi kalau Bapak atau Ibu melakukan transaksi dengan seseorang, si A katakanlah, ya, si A itu membeli lisensi yang Bapak Ibu jual. Maka saat dia membayar, seketika itu juga pembayarannya masuk ke dalam dompet elektronik Bapak atau Ibu. Jadi nggak ada cerita withdraw. Tadi sudah dalam presentasi Mas Dian sudah dijelaskan, yang ada adalah kapan Bapak atau Ibu mau menukarkan isi dompet Bapak atau Ibu yang masih dalam bentuk Ethereum menjadi rupiah. Bagaimana cara menukarkannya? Tentunya dicari money changer-nya. Siapa? Nah, itu tadi salah satunya yang dijelaskan oleh Mas Dian adalah Indodax, salah satunya. Ya, tapi kalau nggak mau repot, ada aplikasi lain yang juga resmi di bawah pengawasan Bapepti, ya, Indonesia. Yaitu ada namanya aplikasi Pintu. Ya, di situ kita bisa dengan mudah membeli Ethereum kalau mau ngisi dompet elektronik kita, atau menjual Ethereum untuk menjadi rupiah, ya. Jadi itu akan kita sampaikan di materi lanjutan, ya. Bagaimana caranya? Tentunya kalau Bapak atau Ibu belum jadi member ya mungkin belum perlu dibahas itu. Ya, nanti kalau sudah menjadi member, jadi sahabat Forsas, bergabung, kemudian sudah memiliki keuntungan, nah baru kita berbicara bagaimana supaya Ethereum-nya bisa menjadi rupiah. Ya. Karena sebenarnya Ethereum itu sudah berada dalam dompet Bapak atau Ibu sendiri, nggak berada di tempat orang lain. Ya, tadi sudah dijelaskan, bisnis ini adalah bisnis yang tidak menggunakan perantara. Tidak menggunakan perantara. Jadi nggak ada pihak ketiga. Ya. Jadi hanya ada kau dan aku, ya, antara si orang yang melakukan transaksinya saja. Oke. Kita kalau nggak bisa download, install terus. Apa maksudnya? Saya nggak paham ya. Dari Mas Sinar Mas Kusno ini, apanya yang nggak bisa download? Ya. Dari Pak Chandra, di mana yang mau di-download? Oh, tadi maksudnya yang dokumen tadi ada di atas. Silakan di-scroll chatnya ya. Sebelum tanya jawab ini, ya, silakan dilihat di atas ya. Itu ada materi PDF, judulnya adalah forsasindonesian.pdf ya. Nah, itu ada materinya. Ya, itu materi resmi ya, materi resmi dari Forsas. Oke. Install Trust Wallet, boleh pakai yang lain seperti Engine Wallet. Apa aman? Gimana Mas Dian? Silakan Mas Dian jawabnya. Ya, sebetulnya Trust Wallet itu bukan miliknya Forsas ya, nggak ada hubungannya. Jadi Forsas itu adalah
Trust Wallet itu adalah wallet untuk cryptocurrency biasa yang umum ya untuk semua orang, tapi kemudian bisa dipakai untuk Forsas. Gitu. Kenapa kemudian yang diusulkan selalu Trust Wallet? Karena yang jelas Trust Wallet pasti lancar untuk menjalankan Forsas, dan kita itu bisa menduplikasikan kepada partner-partner kita dengan mudah kalau kita pakai wallet yang sama. Jadi nggak usah berbeda-beda. Nah, kita bisa pakai Engine Wallet, juga mungkin bisa pakai MetaMask dan sebagainya, bisa. Tetapi kalau untuk Engine Wallet, itu per pengalaman kemarin, itu untuk mendaftar di Forsas bisa, tetapi untuk upgrade slot ternyata agak kesulitan. Jadi kemudian teman-teman yang menggunakan Engine Wallet akhirnya tetap harus kemudian berpindah ke Trust Wallet juga. Jadi saya mengusulkan supaya dari awal kita tetap menggunakan Trust Wallet. Nah, masalahnya adalah biasanya orang yang menggunakan Engine Wallet karena HP-nya terlalu lawas biasanya ya, tidak bisa install Trust Wallet. Tetapi berarti memang akan agak kesulitan kalau misalnya orang mendaftar di Forsas itu pakai HP yang terlalu lawas. Jadi saya tetap mengusulkan supaya ya mungkin pakai HP yang lain gitu, tetapi kita tetap pakai Trust Wallet. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Dian ya. Jadi prinsipnya apapun wallet yang sesuai dengan atau memiliki layanan Ethereum, kata kuncinya itu sebetulnya. Tapi kenapa Trust Wallet? Supaya kita standar, ya, mudah untuk melakukan duplikasi ke jaringan kita. Ya. Oke, berikutnya ya. Masih dari Pak Teddy lagi tadi. Jika downline beli slot 2 di expert tadi, tempatnya di baris pertama, apakah payment-nya ke kita? Oh tidak, ya tidak. Ya. Kalau dia masuknya di baris pertama, tidak. Jadi masuknya harus di baris kedua. Makanya disebut X4, karena itu adalah 4 sumber penghasilan kita. Yang menjadi penghasilan kita adalah 4 titik yang di bawah. Ya. Sementara X3, namanya X3 artinya ada 3 sumber penghasilan kita. Nah, itu kebetulan hanya 1 baris. Ya, jadi pada baris pertama, pada X4, setiap slot pada X4, itu bukan untuk kita. Itu untuk yang di atas kita. Tapi yang di atas kita itu tidak selalu upline langsung kita loh. Kalau di X4 itu dia acak. Bisa kemana-mana, ya, bisa siapapun. Tergantung saat pendaftaran. Saat kita registrasi, itu yang diatur oleh smart contract-nya. Ya. Kalau sekarang tidak bisa mendaftar di Trust Wallet, mendaftarnya lewat mana? Ya, pilihannya adalah yang dianjurkan. Bahasanya gitu ya, istilah saya ada yang dianjurkan. Memang ada 2 yang dianjurkan. Satu adalah Trust Wallet, di mana Trust Wallet itu basisnya Android. Ya, dulu pernah untuk Apple, iOS juga bisa, tapi sekarang tidak bisa lagi. Ya. Yang kedua, yang dianjurkan itu adalah menggunakan MetaMask. MetaMask ini agak berbeda dengan Trust Wallet. Karena apa? MetaMask itu bekerja bukan sebagai aplikasi, tapi dia bekerja sebagai program, di mana dia akan jalan di dalam browser. Dalam browser. Browser itu seperti kita akses internet, ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka internet pakai Google Chrome, pakai Internet Explorer, ya, pakai Firefox. Nah, itu namanya browser, ya. Nah, kita menjalankan aplikasinya dari browser kalau itu. Sehingga MetaMask dengan digunakan sebagai browser itu bisa dijalankan juga di Apple. Nah, bahkan dia bisa dijalankan dari laptop. Ya, dijalankan dari laptop, dari komputer biasa gitu. Cuman tentunya tidak mobile jadinya. Jadi makanya tidak dianjurkan. Jadi alternatifnya adalah
usahakan tetap trust wallet. Ya. Atau Mungkin pilihannya adalah kita numpang dulu di HP seseorang. Yang penting daftar dulu, nanti kalau sudah ada gantinya HP yang lain baru bisa dipindahkan. Asal 12 kata kunci ya tidak hilang. sekaligus yang di bawah itu Pak Sinar Mas Kusno itu juga, kalau sudah terlanjur pakai engine wallet, apakah bisa diganti dengan trust wallet? Bisa, Pak. Jadi silakan ambil 12 kata kunci dari engine wallet, kemudian nanti Bapak masukkan 12 kata kunci itu di trust wallet di HP lain. Bisa. Jadi itu sering dipraktekkan oleh teman-teman yang lain, memang begitu caranya. Gitu, Pak. Ya, makanya jadi sebetulnya materi ini mau kita sampaikan di materi lanjutan, ya, materi yang khusus untuk member, khususnya yang leader. Jadi prinsipnya gini, nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit ya Mas Dian tentang teknis ya, ilmu komputernya gitu loh, ya. Jadi ada dua hal yang berbeda yang harus kita pahami, bahwa satu, trust wallet sebagai sebuah aplikasi, sebagai sebuah software, ya. Kemudian kita punya dompet elektronik. Nah, membuat dompet elektronik itulah yang membutuhkan alamat dompetnya. Alamat dompetnya membutuhkan yang namanya 12 kata kunci tadi. Sehingga persoalannya 12 kata kunci itu mau digandengkan di mana? Apakah di trust wallet, apakah di engine wallet, ya, apakah di MetaMask dan sebagainya. Ya. Jadi itu bisa dipindahkan. Itu bisa dipindahkan. Sama dengan Bapak punya program, katakanlah Microsoft Word, sekarang adanya di laptop merek Asus. Nah, program Microsoft Word itu mau dipindahkan ke laptop lain yang miliknya Acer, ya bisa. Asal kunci programnya sama gitu. Ya, oke, cukup jelas itu saya pikir ya. Nanti bisa dibahas selanjutnya dengan apa orang yang mensponsori Bapak atau Ibu gitu ya. Berapa rupiahkah jumlah yang harus dibayar jika ingin mendaftar ke proses per hari ini? Ya, kalau ngomong per hari ini, Bapak tinggal kalikan saja berapa nilai tukar Ethereum hari ini. Tadi sudah dicontohkan oleh Mas Dian ya. Posisi tadi 1 Ethereum itu adalah 5.800.000 rupiah. Kalikan saja dengan 0,08 ya. Walaupun yang dipakai hanya 0,05 ya. Sisanya nanti menjadi biaya transfer atau saldo di dalam dompet kita sendiri ya. Silakan dikalikan. Kalau materi linknya di mana, ada di atas, silakan di scroll tadi ya, link materi ada di atas, silakan di scroll. Pak Imo Jaya sama dengan tadi sudah dijawab ya. Kalau mitra downline pas beli slot di X4 apa payment pasti masuk ya. Kalau belum ada yang lain ya cuma di kita, tapi kalau sudah ada alternatif yang lain, itu algoritmanya yang akan mengatur. Ya. X4 itu nggak bisa kita kendalikan. Ya. Yang bisa kita kendalikan adalah pada X3. Oke, dari Pak Zulham, oke, kalau nggak bisa diupload sekarang, sudah diupload, tinggal scroll aja ke atas, tapi kalau nggak bisa di-download, nanti kita posting lagi di Telegram. Ya. Sebenarnya Telegram sudah ada. Ya, itu diposting di Telegram loh sebenarnya tadi siang ya. Oke, nggak ada lagi Mas Dian kayaknya ya, udah cukup jelas semua. Oke, kalau demikian kita akhiri pertemuan kali ini ya. Untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan berhubungan dengan pihak-pihak yang mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melakukan follow up atau ada pertanyaan lanjutan. Kemudian yang paling penting bertanya kepada pihak yang mengundang untuk minta kode referralnya.
dan dibimbing bagaimana cara menginstal Trust Wallet-nya. Oke, demikian secara resmi pertemuan kali ini kita akhiri ya. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa pertemuan rutin kita tidak lagi seminggu 3 kali, tapi hanya seminggu 2 kali. Karena tadi malam, hari Kamis, kayaknya masih ada sekian banyak orang nggak bisa masuk. Padahal memang nggak ada, bukan nggak bisa masuk kalau tadi malam itu. Ya, kita hanya mengadakan Senin dan Jumat. Ya. Senin dan Jumat. Jadi untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi grup-grup itu melakukan pertemuan-pertemuan internalnya masing-masing. Demikian saya akhiri pertemuannya. Terima kasih atas nama Forsas Indonesia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini so, naik suara nih. Biasanya kesaksian. Belum ada kesaksian. Banyak ya penunggunya. Boleh. Boleh enggak kalau kita buat pertemuan kita undang salah satu pembicara dari tim yang ada di pusat. Silakan dikoordinasikan dengan leadernya masing-masing itu. Oh Pak. gitu ya. Ya, Pak Parman. Siapa nih dari Palu? Saya lupa. Pak Suparman ya. Ya betul. Dikoordinasikan dulu Pak, nanti baru kita ini kan jadwalkan gitu. Oh gitu ya. Ya. Uci. Terima kasih Pak. Ya, ya. Selamat Pak Suparman. Ya. Pak siapa? Pak Laude. Ya, siap. Di mana Pak Laude ini? Mamuju. Oh iya. Oh dengan Pak Yunus ya? Ya. Oh iya sip. Ya satu tim kita ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kalau sama Pak Yunus berarti satu tim kita. Siap. Siapa tahu kan kita bisa buat ya. Boleh. Kayak begini, kalau bisa menghadirkan sudah 20 orang kan lumayan. Ya. Tinggal koordinasi betul macam disampaikan Pak Sapa tadi ya, pembicara itu ya. Kita koordinasikan saja. Halo, mohon sebetulnya kesaksiannya yang Pak Parman, sebetulnya Ya. harapannya yang sudah sering rutin mengikuti seperti ini, mulai sedikit-sedikit belajar presentasi di grupnya masing-masing. Betul. Nah, Betul. gitu Pak. Jadi pada akhirnya kan tidak tergantung lagi dengan pertemuan nasional seperti ini. Ya. Oh iya. Bagus juga ini sesi bertanya bebas ya.
Ya. Artinya semasa kelas belum ditutup ya. Ini kan masih Mohon. terbuka kelas ini. Mohon kesaksiannya yang mendapatkan ETH yang sudah Ya. besar ini dari mana saja. Tambah Ya, semangat. cocok. Ya, betul. Ibu Rianti, Arianti nih. Iya, mana ini Bu Arianti ini suaranya ini? Iya, suaranya nih. Pertemuan. Jangan tidak hadirin, tidak sempat hadir. Ada. Ada soalnya itu, Ibu. sibuk Gimana kabar, apa- Bu? Ibu Arianti? Mana suaranya Ibu ini? Semangat betul beliau kemarin ini. Iya, yang dari Bu Marianti dari Pekanbaru itu. Iya, betul itu. Ada itu. Mic-nya Silakan. Bu Arianti, mic-nya Silakan, belum Bu. dihidupkan Bu. Mic-nya belum dihidupkan Bu. Arianti. Ya Pak, ya. Hadir Bagi- Pak. Bagi-bagi triknya dong. Ya. Bapak Ya. GP kumpul di sini hujan Ethereum Pak. Sudah posisi berapa sekarang, Bu? Lumayan Pak, sebentar lagi nyali Pak Isan tuh. Kawan ini. Pak Ihsan ini salib ini luar biasa ini. Sebentar lagi nyali Pak Isan kita lagi. Kalau Pak Ihsan sudah disalib ini, aduh luar biasa ini. Ya, Berapa Ethereum berarti Bu? Pak Ini Ihsannya, Bu. Bisa diundang ke berarti Rusia. Pak Isannya pintar jadi guru Pak. Bisa nyalip muridnya berarti Pak Isannya pintar jadi guru. Bisa diundang ke Rusia ini kalau begini. Insya Allah bisa Pak, biar ketemu dengan Mr. Lado Pak. Nah, Mr. Lado. Masya Allah. Nanti bonusnya kalau sudah 5M kita tahu ke apa Pak? Ke Rusia Pak. Turnya. Iya, amin. Amin. Ibu Arianti, rata-rata berapa Bu? Biar tambah semangat ini saya dapatkan baru ini. Iya Pak. Yang sudah hadir hari ini segera bergabung Pak. Mulai aja dari slot 3 Pak. Oh iya. Mulai slot 3 biar agak lumayan sedikit bonusnya Pak. Kalau Ibu mulai yang Ibu prioritaskan itu 2 slot atau slot 4 dulu atau slot 3? Kalau saya di awal mungkin dia masuk slot 1 Pak. Nggak berapa hari kemudian dia langsung loncat ke slot 6 tuh Pak. Wah, Mantap. Jadi Langsung mainnya slot 6 Pak. tidak maksudnya triknya itu gimana dong, Mbak? Kalau saya prospeknya gampang Pak. Kamu ikut bisnis saya aja lah. Yang penting kamu di sini akan dapatkan untung sebanyak-banyaknya. Ikut aja dulu slot 1. Dia ikut slot 1 dulu Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 4 hari kan dilihatin bonus kita Pak. Dia mau gimana caranya mau dapat bonus banyak itu? Ini slot 6 ini nggak sama dengan slot kamu. Makanya dia langsung ke slot 6 Pak. Langsung. oh iya. Ibu langsung dapat 100% deh. Nggak ada juga channel 5 ya. Bahkan di grup saya nggak pernah ikut meeting Pak. Saya telepon aja Pak. Pusing. Kamu ikut bisnis yang luar biasa. Yang penting kamu di sini nggak ada ruginya, saya bilang. Ikutin aja lah, kalau rugi nanti kamu nggak usah kamu ikut bisnis sama saya lagi. Oke, ya, itu aja Pak. Iya. Kan di sini betul Pak, nggak ada ruginya bisnis di sini Pak, untung terus. Ibu rata-rata untuk minggu-minggu ini berapa Bu? Maaf Bu, infonya. Lumayan Pak, lumayan. Bapak kalau mau beli Ethereum dengan saya sekarang bisa Pak, mau slot berapa? Ethereum saya ada nih Pak. Wih, mantap. Slot 12 langsung bisa ya Bu? Bapak mau upgrade ke slot berapa? Saya punya Ethereum Pak. Pak Suparman, Oh, iya. slot berapa Pak Suparman? Slot 6 nih sekarang ya? Saya slot baru slot 4. Ada yang mau beli Ethereum ke saya slot 6, saya jual malam ini, ada nih. Masya Allah. Kirim Berapa Bun? di Jual berapa? bergabung di grup ya. Nama apa di grup? Saya ada di sana Pak Arianti Caniago.
Oh, ada yang bicara di grup ya, di grup Forset ya. Ya, ada Pak. Jual berapa Bu Arianti? Harga keluarga ya, harga keluarga, harga sahabat. Jual berapa Bu Arianti? Gimana Pak? Jual berapa Bu Arianti? Slotnya. Kalau Ethereum-nya sesuai dengan harga sekarang Pak. Iya. Iya, iya, betul. Ada harganya Pak. Gede ya. 1,6. Berat. 0,0 aja udah sekarang? gede. 1. Kalau 5,6. slot 6 kan berapa? 1, berapa ya tadi? Sekarang harganya malam ini 5.800.000 kan Pak? Iya, Kali satu 5 slot satu ETH 5.800.000. kali 5 slot, 6 slot. Kalau masuknya dari slot awal, kalau Bapak sudah slot 1 mau upgrade ke slot 6, ada sekitar berapa ya? 19.200.000 lah Pak. Hampir 20 jutaan sekarang Pak. Ya, perkiraan 20 juta lah. 20 juta lah Pak, lebih kurang. Iya. Mantap. Palau deh. Kita Bonusnya aja dijadikan Pak, ambil slotnya bonusnya aja Pak. Kita banyak. Oh, iya. Laude gabung di grup ya, Pak Laude. Iya, sudah masuk. Ya. Nah, tetap nama Laude ya. Iya. Oh, iya. Kalau Bapak Pak Suparman juga ya? Ya, sama. Ah, iya. Cek toh. Iya, saling bakon semua. Insyaallah. Saya mohon pamit ya Pak, acaranya udah selesai. Sukses. Ya, selamat. Makasih banyak infonya, Bu. Ya, semoga selamat sehat selamat. semua. Nah, Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang modalnya minimal sabar aja. Dulu. ya sabar ya. Orang sabar itu di sisi Allah. Rezeki itu salah satunya sumbernya kan dari kesabaran ya. Salah satu sumber rezeki dari kesabaran. Oke. Sudah lama Pak Suparman gabung ya? Pak Suparman sudah gabung, sudah lama ya? Baru 1 minggu, hampir masuk minggu kedua sih. Kalau saya baru 2 hari nih. Oh begitu ya. Belum lama. Ya. Dengan Pak siapa? Pak Yusuf, Pak Yunus. Bukan, dia langsung dari Ibu Novi. Novi dari mana? Novita dari Lampung. Oh iya. Pak di Mamuju itu ada Pak Yunus. Kan satu jaringan semua ini, karena saya kira belum terbuka semua se-Indonesia kan ini. Iya, iya. Ya, nanti kita buat ya, Zoom kita ya. Insya Allah. Ya. Nanti saya kontak dia di grup ya. Iya, boleh. Sama. Ini sambil sharing dan bisa belajar juga sama pemateri tadi, supaya bisa buat grup dan bisa meeting. Ya kan materinya itu ada di share di grup ya. Di materinya tadi. Bisa belajar dan bisa presentasi nanti di grup kita masing-masing. Ya. Artinya jaringan yang seperti kerja yang kompak begini yang kita inginkan kan? Iya, bersama-sama sesuai tadi materinya bahwa bersama-sama. Ya. Artinya jangan kita cuma memfokuskan pada orang-orang di sekitar kita, tapi tetap kita menjalin hubungan dengan jaringan-jaringan yang lain kan. Yang penting dia masih dalam Forsec ini kan. Iya, jejaring. Iya. Karena yang masuk ke kita juga ada dari kiri, kanan, atas, bawah kan? Ya. Oh iya, nanti kita komen di di grup ya. Oke. Boleh. Bisa juga yang lain juga boleh saling
berbagi juga pengalaman karena ini masih baru, ini masih pemula. Ya, saya mau permisi dulu ya. Untuk Ya, semua terima kasih banyak semua. Ya, saya juga mau pamit. Terima kasih banyak semua yang hadir juga. Terutama pemateri materi ya. tadi luar biasa. Sangat memberikan pencerahan juga. Masya Allah. Ya, Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.